Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'al Abror, nomor BP 2014000011, mahasiswa STMIK Indonesia Padang, jurusan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai ERP atau Enterprise Resource Planning, yang mana kita akan membahas softwarenya yang bernama Dolibar. Dolibar ini merupakan software open source atau free dalam penggunaannya, dan juga kita akan mencoba nanti apa saja yang ada atau fitur-fitur yang bisa kita gunakan di software Dolibar ini. Pertama yaitu apa itu Dolibar. Jadi Dolibar merupakan paket perangkat lunak atau software ERP yang open source ya, yang dijalankan dengan server web PHP dan juga digunakan untuk bisnis, yayasan atau freelancer yang nanti dapat mengintegrasikan prospek, pembuatan faktur, inventaris, gudang, pesanan, pengiriman, point of sale atau pos, anggota, dan juga rekening bank. Jadi Dolibar ini sudah tersedia installer otomatisnya sesuai pada operating system pengguna, dan juga prasyaratnya terlebih dahulu kita juga sudah mengkonfigurasi atau menginstal Apache, MySQL, dan PHP dalam satu paket. Nah, nanti apa dia menggunakan Windows atau Ubuntu atau macOS nanti bisa disesuaikan. Nah, cara downloadnya di sini sudah dijelaskan ya. Bisa melalui website sourceforge.net atau langsung ke websitenya ini kita ketik aja Dolibar ERP di search engine kita, nanti akan diarahkan langsung. Nah, selain Dolibar juga terdapat software open source lainnya seperti Orange HRM, vTiger, Odoo, dan sebagainya. Nah, untuk instalannya step by stepnya ini ya, nanti kalau kita sudah coba masuk ke websitenya dan mencoba menginstalnya nanti akan lebih paham. Nah, ini kita skip saja. Ini konfigurasinya. Ada PHP, terus ada database MySQL yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Nanti sudah ada form login, kita bisa login. Nah, ini form loginnya, kita bisa login nanti, dan kita harus membuat sign up dulu ya, membuat member, jadi membernya dulu ya. Kita memiliki user name dan password, nanti bisa login. Nah, ini tampilan utamanya. Nah, kita kelihatan ya ada fitur-fiturnya di sini. Ya, nanti kita coba lihat di online demonya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari Dolibar ERP ini, yang pertama itu kelebihannya, yaitu multi user. Jadi kita bisa membuat atau tidak harus satu user ya. Sini kita bisa bikin 2, 3, 4 dan selebihnya. Jadi ini membantu sekali dalam pengoperasian nanti. Dan juga multi platform, banyak platformnya nanti yang kita bisa manfaatkan. User friendly, ini kita sangat mudah untuk menggunakannya. Banyak template ya. Selanjutnya itu terdapat 2 menu manager. Dalam hal ini kita terdapat pertama itu menu back office, jadi yang berkaitan dengan manajemen internalnya nanti itu di back office, dan juga untuk menu front office itu untuk manajemen pada bagian eksternalnya, dan bersifat modular. Selama ini sudah disediakan, sudah dikelompok-kelompokkan secara modul, nanti kita dapat menggunakannya secara mudah.
dan juga menggunakan MySQL. Database-nya itu MySQL 4.1 dan versi di atasnya lagi juga PHP 5.0 dan versi di atasnya. Kekurangannya itu hanya dapat memanage satu perusahaan. Jadi di sini kita dibatasi ya untuk menggunakan software Dolibar yang sudah dikonfigurasi untuk satu perusahaan, sehingga tidak dapat digunakan dalam manage perusahaan yang satunya atau beberapa selain satu perusahaan yang sudah dikonfigurasi dari awal. Misalnya itu modul HRM tidak lengkap, jadi untuk modul Human Resource Management-nya tidak begitu lengkap. Jadi di sini ada beberapa yang tidak bisa kita lakukan dalam manage human resource, dan juga model yang tidak optimal. Ya mungkin dalam hal ini karena software Dolibar ini dibuat dan didistribusikannya itu di Eropa, khususnya itu Perancis. Jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan accountingnya seperti penetapan pajak atau perhitungan segala macamnya dalam accountingnya tentu berbeda dengan regional lainnya. Ya, karena ini juga distribusinya lebih ke benua Eropa sana. Terima kasih. Selanjutnya kita coba lihat online demo. Kita langsung ke websitenya ya, dolibar.org. Nah di sini online demos, ini ada dokumentasinya kalau kita mau baca-baca bagaimana dalam penggunaannya. Nanti ada community, feature, download. Nah, kalau mau download kita hanya melihat online demo. Nah ini ada beberapa pilihan, yaitu company, freelancing, selling service only, company manufacturing product, selling product with point of sale, manage member and bank account or foundation. Dan kita bisa membuat own profile, kita bisa membuat sendiri ya. Coba kita tengok company freelancing. Nah secara garis besarnya kita dapat melihat view-nya. Ada home, party, services, projects, commerce, billing, payment, banks, orkes, accounting, HRM, documents, agenda, tickets, tools, website. Nah kita membahas di sini fitur-fiturnya ya, dan juga ada tampilannya seperti global view. Di sini ada 133 late, ada 133 terlambatan, invoice yang dibayar, yang belum dibayar, tagihan-tagihan, bank account, akun bank, agenda, vendors proposal, expense report. Nah ini hutang-hutang ya, seperti itulah. Projects, purchase order pembelian, proposal komersial, faktur vendor, orderan, kontrak. Nah di sini kita ada lihat customer invoice kita ada 5 belum dibayar. Ada juga nanti ini customer invoice per month. Ini ada grafiknya, statistiknya. Nah ini sangat mempermudahkan kita dalam analisa dan mengetahui apa yang sedang berlangsung di perusahaan kita. Nah mungkin itu untuk ini ya, bisa kita lihat macam-macamnya. Ini bank ya, banknya ini ada beberapa account bank. Ini ada HRM. Nah ini tadi kurang, ini kelemahannya tadi tidak terlalu memfokuskan ke sini ya. Di sini ada expense report, laporan beban perusahaan. Nanti ini ada berkaitan dengan kepegawaian ya kalau HRM ini ya. Nah itu saja. Dokumen sini kita bisa mengupload nih directory, bisa menduplikat image, dan kita bisa secara manual di sini
juga otomatis. Nah, ini kita bisa upload dokumen seperti invoice gitu, seperti tagihan, laporan penjualan, laporan keuangan, mungkin bisa. Nah, itu saja untuk perusahaan yang menggunakannya. Di sini ada UMKM ya, UMKM UD Valensi. Jadi dia memanfaatkan ERP open source Dolibar ini dalam organisir, sehingga organisir struktur perusahaannya, jadi apanya UMKM-nya sih, jadi memudahkan dalam pengolahan data dan juga dalam membuat forecastingnya bagaimana ke depannya nanti, atau peramalannya ya, dalam menyusun perencanaan sumber daya perusahaannya. Dan juga ada PT Always Problem, jadi ada juga nih yang menggunakannya. PT Always Problem ini bergerak dalam service. Nah, ini ya, dia lebih memanfaatkan invoice di sini, kayak order, validasi order, invoice, melakukan pembayaran. Jadi semuanya itu dilakukan dalam ERP Dolibar ini, dalam penjualan barang, pencatatan transaksi penjualan. Nah, kesimpulannya yaitu mereka merasa cocok dengan sistem Dolibar ini karena perpindahan informasi secara cepat dan real time, serta pengawasan manajemen dalam satu database, dan juga open source, dan merupakan alternatif bagi perusahaan dalam memanfaatkan ERP yang tidak mengeluarkan banyak pengeluaran untuk perusahaan. Jadi sekian saja, terima kasih atas perhatiannya. Salah janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.